Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum atau labah sadis. Gimana kabarnya siswa-siswiku yang soleh dan soleha di kelas 6? Insyaallah bi khair wal afiyah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ha. Alhamdulillah. Hayya nabda dasnal yawm bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak semua, pada hari ini kita akan belajar materi lanjutan dari materi pekan kemarin, yaitu tentang kehidupan atau prestasi Khalifah Abu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang nasabnya Umar bin Khattab, akhlak mulianya, serta prestasinya, yaitu membebaskan wilayah Persia. Nah, kalau wilayah Persia sekarang itu ya wilayah Iran dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang prestasi beliau dalam membebaskan ya manusia dari kesyirikan di wilayah Romawi, serta apa istilahnya kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah, dan kisah yang cukup sedih yaitu wafatnya beliau. Oke. Sekarang siapkan buku paketnya. Kalau kau cinta pelajaran tarikh, katakan saya. Kalau kau cinta pelajaran tarikh, katakan saya. Kalau kau cinta tarikh, mari kita buktikan. Kalau kau cinta pelajaran tarikh, siapkan buku paketmu, siapkan alat tulismu. Baik anak semua, silakan siapkan buku paketnya. Kita akan berkisah tentang prestasi Umar bin Khattab ketika menaklukkan atau membebaskan wilayah Persia yang dulunya menyembah berhala, yang dulunya beragama Nasrani, akhirnya mendapatkan hidayah Islam. Yang pertama adalah pembebasan Syam. Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq yang memerintah, istilahnya menunjuk panglima militer Abu Ubaidah bin Jarrah, maka Umar bin Khattab pun kembali menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membebaskan negeri Syam agar masyarakat sana terbebas dari kezaliman penguasanya. Kemudian maka Abu Ubaidah bin Jarrah bersama kaum muslimin mengepung wilayah Damaskus, yaitu wilayah ibu kota dari Syam, agar apa? Agar mereka menyerah, dan dengan izin Allah SWT mereka pun menyerah tanpa peperangan. Setelah dari Damaskus dapat dikuasai, dapat dibebaskan dari kesyirikan dan mendapatkan kesejahteraan, maka selanjutnya kaum muslimin melakukan pembebasan wilayah Hems, Hammah, dan Halab. Itu terjadi pada tahun 15 Hijriah. Jadi pada tahun 15 Hijriah, kaum muslimin sudah mampu membebaskan wilayah Syam, termasuk wilayah Hems, Hams, dan Halab. Nah, dari Damaskus dulu yang besar, kemudian kota-kota kecil melanjutkan, yaitu Hems, Hammah, dan Halab. Dan dengan izin Allah SWT, semua futuhat ini, semua pembebasan wilayah di Syam ini tanpa melakukan perlawanan yang berarti, sehingga dibebaskan tanpa melakukan perlawanan, tanpa ada serangan fisik, kecuali wilayah Aznadin. Karena kalau dalam Islam, kaum muslimin datang pertama mendakwahkan dulu agar mereka memeluk Islam. Kalau mereka tidak menerima Islam, mereka tetap dalam kekafirannya boleh, tapi membayar jizyah selama bukti ketundukan mereka terhadap kekhilafahan. Nah, tetapi kadangkala pemerintah di sana itu atau penguasa di sana tidak terima, maka mereka menantang perang. Maka kaum muslimin pun tentunya melawan sesuai dengan koridornya, yaitu tidak membunuh kecuali para tentaranya. Setelah negeri Syam dibebaskan, selanjutnya adalah negeri Baitul Maqdis. Nah, ini yang luar biasa sekali. Baitul Maqdis tanpa peperangan juga. Bahkan pemegang kunci atau penguasa di sana, Petris, itu meminta Khalifah Umar bin Khattab untuk datang langsung ke Baitul Maqdis. Maka secara simbolis, kemudian Petris ini memberikan kunci Baitul Maqdis untuk diberikan pada Khalifah Umar bin Khattab, sehingga Baitul Maqdis milik kaum muslimin. Sampai detik ini harusnya milik kaum muslimin, yaitu kalau saat ini adalah Palestina. Maka tidak tepat kalau misalnya orang-orang Yahudi itu mengambil alih wilayah Baitul Maqdis, karena sesungguhnya Baitul Maqdis adalah wilayah kaum muslimin. Baitul Maqdis adalah wilayah yang sangat dimuliakan oleh umat Islam.
Kemudian setelah membebaskan Syam, membebaskan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab pun istilahnya diminta izin oleh salah seorang panglima militernya, yaitu Amr bin As. Amr bin As ini setelah melakukan futuhat di Persia, beliau meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk apa? Untuk membebaskan wilayah Mesir, yang kebetulan ketika itu adalah mereka penyembah berhala juga. Nah, penduduk aslinya penduduk Nasrani tentunya, karena wilayah jajahannya Romawi. Dan Amr bin As membawa 4.000 pasukannya, dan ternyata terjadi peperangan yang sengit antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Cukup lama, yaitu 11 bulan. Hampir 1 tahun ya. Luar biasa sekali. Kalau wilayah Syam dapat ditaklukkan dengan mudah, wilayah Baitul Maqdis dapat ditaklukkan tanpa peperangan, hanya penyerahan kunci. Nah, wilayah Mesir ini butuh waktu yang cukup lama, yaitu berapa tahun? Seberapa bulan? 11 bulan. Dan alhamdulillah beberapa kota Al-Farma dan Al-Fa'ashi dapat ditaklukkan. Dan setelah itu kemungkinan pasukan diganti oleh Ubadah bin Somad. Alhamdulillah Iskandaria, ibu kota Mesir ketika itu, dapat ditaklukkan, sehingga Mesir dapat merupakan bagian dari wilayah kekhilafahan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu, penaklukan atau pembebasan wilayah ada 3 wilayah besar yang terjadi, yaitu wilayah Syam, wilayah Baitul Maqdis, dan wilayah Mesir. Dan semua wilayah tersebut pada masa Umar bin Khattab menjadi wilayah kekhilafahan, yaitu wilayah kaum muslimin. Nah, lalu apa saja kemajuan-kemajuan yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin? Nah, ada beberapa prestasi yang luar biasa. Jadi Umar bin Khattab ini atau khilafah Islamiyah ini membebaskan suatu wilayah bukan untuk dijajah. Beda dengan kondisi misalnya kayak negeri Nusantara dulu. Belanda datang ke sini, Portugis datang ke sini, tujuannya untuk menjajah. Untuk apa? Mengeksploitasi, untuk mendolimi rakyat di negeri tersebut. Atau kasusnya kayak seperti Amerika, orang Eropa datang ke Amerika, mereka membantai semua orang wilayah di sana. Atau Australia, aborigin sebagainya, mereka semua dibantai. Tapi tidak dalam Islam, malah diajak masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, mereka tetap dalam kekafirannya dan mendapatkan kesejahteraan. Nah, kemajuan pertama apa? Kemajuan pertama adalah bidang kemasyarakatan. Ini yang luar biasa sekali Islam dibandingkan dengan pemerintahan yang lain. Dalam khilafah Islamiyah itu tidak ada pembedaan antara masyarakat Arab ataupun non-Arab. Walaupun khilafah Islamiyah dibawa oleh orang-orang Arab ketika itu, yang dipimpin oleh orang Arab yaitu Umar bin Khattab, bahkan pasukannya banyak dari wilayah Arab, karena kan Islam datang awalnya dari Arab juga. Nah, tetapi tidak ada pembeda antara Arab dengan non-Arab, sama-sama mereka dalam satu kesatuan ukhuwah Islamiyah. Adapun orang yang kafir atau kafir zimmi, tetap mereka dalam mendapatkan kesejahteraan oleh khilafah Islamiyah. Ini bidang kemasyarakatan. Tidak ada pembedaan antara perlakuan antara orang Arab dan Arab ataupun orang kafir. Selanjutnya di bidang apa? Ketatanegaraan. Nah, Islam atau negara Islam adalah negara yang modern sejak dulunya. Bahkan undang-undang yang tertulis, misalnya kalau kita ingat Piagam Jakarta itu sudah ada hanya dalam Islam pada masa Rasulullah. Termasuk pada Umar bin Khattab pun disempurnakan, kan itu. Jadi maka masalah administrasi kenegaraan, kemudian kegiatan kenegaraan, termasuk undang-undang yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan sudah ada dalam masa Umar bin Khattab, sehingga kenegaraan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saja apa? Bidang perekonomian. Nah, ini aspek yang penting, karena orang kalau ekonomi tidak sehat akan terjadi kelaparan, terjadi kejahatan dan sebagainya. Nah, maka jelas pada masa Khalifah Umar bin Khattab pun perekonomian pun berjalan dengan syariat Islam, sehingga tidak ada namanya unsur ribawi, tidak ada penipuan ataupun kejahatan dalam masalah ekonomi. Ada bidang yang lain apa? Yaitu bidang sosial. Wah, ini luar biasa sekali. Apalagi kondisi saat ini ya. Nah, bidang sosial pada masa Umar bin Khattab pun banyak masyarakat yang disantuni. Orang yang lansia, kemudian disediakan tempat untuk orang yang safar, sehingga mereka tidak butuh sampai kehabisan bekal. Kemudian juga orang-orang yang membutuhkan pun dibantu oleh pemerintahan khilafahan Umar bin Khattab ketika itu. Kemudian di bidang penataan kota, jadi si khilafah itu tidak ada namanya menghancurkan kota-kota, tapi malah kota tersebut dimakmurkan. Seharusnya ada 3 proyek besar ketika itu, yaitu ke daerah Busroh, Kufah, dan Fustot.
Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa khilafah itu datang untuk memberikan kemajuan, untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang di futuhat, yang dibebaskan. Dan yang paling penting, apa kemajuan yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab? Yaitu penetapan kalender Hijriyah. Wah, ketika itu pada masa Rasulullah SAW menjadi pemimpin, pada masa kemudian dilanjutkan Khalifah Abu Bakar, kalau umat Islam belum memiliki kalender, maka patokannya hanya bulan saja. Misalnya bulan Muharram, bulan Safar, tapi tidak tahu tahun berapa ini. Akhirnya menyebabkan kebingungan bagi para wali atau amil di wilayah tersebut. Maka alhamdulillah dengan ilham dari Allah SWT, Umar bin Khattab pun menetapkan kalender, ya, dan diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa penempatan 1 Hijriah itu pada masa ketika Rasulullah hijrah. Jadi peristiwa di mana dari masalah kezuluman, kekufuran ke negeri Islam. Nah, tepat ketika itu. Dan sehingga penetapan kalender ditetapkan pada tahun ke-16 Hijriah. Karena kemungkinan atau pada hijrahnya Rasulullah sudah berusia 16 tahun. Nah, luar biasa sekali. Ini beberapa prestasi Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin dalam sistem khilafahnya tentunya. Nah, lalu ada kisah yang luar biasa bagaimana wafatnya Umar bin Khattab. Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa Umar bin Khattab akan menjadi seorang syahid. Ketika Umar bin Khattab ini melewati Gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah memukulkan tongkatnya di atas Gunung Uhud, mengatakan, "Wahai Gunung Uhud, tenanglah. Sungguhnya di atas engkau ini ada 1 orang Nabi Muhammad SAW, 1 orang Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan 2 orang syahid, Umar dan Utsman ketika itu." Maka jelas Umar bin Khattab ini tahu bahwa beliau akan menjadi seorang syahid. Maka beliau berdoa agar disyahidkan, tidak dibunuh dengan orang-orang musuh yang beriman, atau dengan orang yang menyembah Allah dan mengimani Rasulullah SAW. Dan ternyata Allah SWT pun mengabulkan itu. Ketika beliau memimpin sholat subuh, ternyata ada seorang budak dari Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah, yang beragama Yahudi. Dia ketika kaum muslim mengirim sholat, dia menyelinap pada sholat pertama dan akhirnya menikam Abu Umar bin Khattab dengan senjata yang tajam dan beracun, sehingga menyebabkan beliau jatuh. Usia beliau cukup tua kan gitu ya, ditikam dengan senjata yang beracun. Akhirnya sholat subuh tetap harus dilaksanakan. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam pengganti Umar bin Khattab ketika sholat subuh itu. Dan setelah Umar bin Khattab sadar, beliau memanggil Abdullah bin Abbas yang ingin bertanya, mencari informasi siapa yang membunuhnya. Ternyata yang membunuhnya adalah seorang Yahudi. Jahat sekali Yahudi ini ya. Sudah diberikan kebaikan, hidupnya makmur, malah membunuh khalifahnya yang orang dengki seperti ini. Dan dengan izin Allah SWT, Umar bin Khattab pun meninggal pada hari Rabu 26 Hijriah, 26 Dzulhijjah 23 Hijriah. Pada usia berapa? Usia 63 tahun. Sama dengan usia Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau pun dimakamkan. Di sebelahnya makamnya Rasulullah dan Abu Bakar. Dan selanjutnya makamnya Umar. Nah, itu di kamarnya Rasulullah SAW. Nah, dan Umar bin Khattab ini menjadi khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Luar biasa ya. 10 tahun menjadi khalifah. Dan prestasinya sangat luar biasa. Membebaskan wilayah, dan kaum muslim ketika masa Umar bin Khattab sudah luas sekali wilayahnya. Nah, tugas buat kalian yang pertama adalah silakan tuliskan kisah sederhana dari penaklukan di wilayah Romawi, ya, maksudnya itu Syam, Baitul Maqdis dengan Mesir. Tuliskan kisah sederhana dari penaklukan di wilayah Romawi. Soal kedua adalah tuliskan 3 kemajuan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ya, tugas kedua adalah tuliskan 3 kemajuan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab. Nah, ini semoga kisah ini menjadikan kita lebih bangga lagi terhadap Islam, bahwa Islam memiliki sistem yang sangat luar biasa, sistem khilafah. Nah, sehingga lahirlah pemimpin seperti Umar bin Khattab, lahirlah kesejahteraan, kemudian prestasi yang sangat luar biasa yang terjadi oleh kaum muslim ketika itu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri baca hamdul majelis. Alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.